Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Teria Agnesti, NPM S1J022011. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang proyek metode morfologi pada tanaman kunyit dengan spesies Curcuma domestica dengan familia Zingiberaceae. Morfologi akar. Sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi. Berbuku-buku, warnanya coklat muda, bentuk ujung akar meruncing untuk menembus tanah. Fungsi akar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, mengangkut zat-zat makanan dan air yang sudah diserap ke tempat yang memerlukan. Bagian-bagian akar: leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, serabut akar, ujung akar, tudung akar. Sistem perakaran: pada tanaman kunyit mempunyai sistem perakaran serabut. Fungsi dan tugas khusus pada tanaman kunyit yaitu terdapat pada rimpang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Morfologi batang. Sifat batang bersifat aktinomor, tumbuh ke atas, tidak terbatas pertumbuhannya, bercabang. Fungsi batang menopang seluruh tubuh tanaman kunyit, alat transportasi air mineral dan unsur hara, alat respirasi pada inti sel. Batang kunyit termasuk batang yang jelas berbatang, yaitu batang basah, lunak, dan berair. Bentuk batang kunyit bulat, permukaan batang licin. Percabangan batang. Arah tumbuh batang tegak lurus atau geotropisme. Percabangan pada batang yaitu simpodial. Perbedaan cabang berdasarkan sifatnya yaitu stolo. Arah tumbuh batang yaitu tegak. Batang kunyit termasuk ke dalam tumbuhan anual yaitu satu musim. Morfologi daun. Fungsi daun: tempat terjadinya fotosintesis sebagai organ pernapasan. Di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi. Bagian daun: upi daun, tangkai daun, helaian daun. Daun kunyit termasuk daun lengkap karena memiliki upi daun, tangkai daun, dan helaian daun. Memiliki upi daun yang berfungsi sebagai pelindung kuncup muda. Tangkai daun berbentuk setengah lingkaran, berfungsi untuk menempatkan daun pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari semaksimal mungkin. Lamina dipakai sebagai faktor identifikasi tanaman. Faktor identifikasi daun: bentuk daun, lanset memanjang, ujung daun runcing, tepi daun rata, tulang daun menyirip, daging daun seperti kertas, warna daun hijau, permukaan daun berbulu. Morfologi bunga. Fungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan, tempat menyatunya gamet jantan dan betina, obat herbal untuk kesehatan, mengobati gejala peradangan pada tubuh. Bunga kunyit termasuk bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga kunyit termasuk juga bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik. Bunga kunyit termasuk bunga majemuk karena pada satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga. Bunga kunyit termasuk bunga majemuk yang tersusun dari ibu tangkai bunga, daun pelindung, daun tangkai, tangkai bunga, dan bunga. Kunyit termasuk poligam. Periantum pada kunyit terletak di atas repektakulum.
simetri bunga, bentuk rekapitulum. Gambar kelopak. Kelopak pada bunga berfungsi untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang kembang. Gambar mahkota. Mahkota pada bunga kunyit berfungsi untuk memikat serangga atau binatang lainnya yang hinggap di bunga, sehingga serangga tersebut terpikat akan keharuman bunga tersebut. Benang sari, kepala putih. Perantara penyerbukan pada kunyit adalah serangga, lebah, kupu-kupu, dan lain-lain. Morfologi buah. Tanaman kunyit tidak memiliki buah. Morfologi biji. Tanaman kunyit tidak memiliki biji karena kunyit berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organa metamorfa merupakan organ tumbuhan yang berasal dari organ utama, batang, daun, dan akar yang telah berubah struktur, bentuk, dan fungsinya. Rimpang pada kunyit berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Manfaat kunyit. Manfaat kunyit untuk kesehatan: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Mengobati radang. 3. Mengatasi perut yang kembung. 4. Mengurangi nyeri saat haid. 5. Obat alergi. 6. Menangkal bakteri jahat. 7. Penawar racun. 8. Mengobati mak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.